Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, berkenan dari Bapak Albert Sianipar, mungkin ada penyampaian bagaimana terkait dengan PPATK, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan rapat, Bapak Brigjen Pol Helvi Assegaf, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan rekan-rekan media. Dalam kesempatan ini kami tentu tadi selain ingin menambahkan beberapa pertanyaan yang secara tidak langsung juga ditujukan kepada kami, perlu kami sampaikan bahwa sesuai sambutan di awal oleh Bapak Pimpinan, kegiatan ini bisa terungkap karena adanya respon cepat dalam rangka melakukan analisis dan penyidikan terhadap tadi adanya kegiatan illegal access yang melakukan perintah transaksi dalam tempo cepat durasi dalam waktu yang pendek ke rekening-rekening maupun perusahaan-perusahaan perorangan yang sifatnya money malls yang di dalam biasa kita kenal dengan nomini. Tapi dalam kasus ini kendali dan kuasa pemanfaatan rekening itu ada pada si perusahaan maupun si perorangan money malls. Tadi oleh teman dari Berita Satu ditanyakan modus operandinya. Di sini terjadi memang kompleks. Dan sampai saat ini PPATK sudah membuka sampai di layer ketiga. Dari pertama perusahaan KUFA, kegiatan usaha pedagang valuta asing, dan 3 orang pemilik rekening money malls tadi. Yang mana ternyata 2 entitas ini melakukan transferring dana hasil peretasan itu masuk ke rekening-rekening yang sedang dalam posisi dorman. Sisanya ada sekitar 54M, inilah yang dimintakan oleh Bank BNI maupun rekan-rekan penyidik Mabes Polri untuk dilakukan upaya follow the money, follow the asset. Dan sampai saat ini kegiatan masih berlangsung. Adapun modus operandi yang memang terlihat jelas di sini adalah kegiatan dengan melakukan upaya pengaburan transaksi keuangan tadi yang kita biasa kenal di dalam modus-modus tindak pidana pencucian uang, smarfing, dia pecah-pecah, dia bagi-bagi, kemudian dia ada U-turn di sana karena salah satu money malls tadi rekening yang dipakai untuk menampung dana hasil retas itu ternyata terindikasi adalah milik pelaku utama tadi yang merupakan pimpinan Bank BNI. Jadi modusnya U-turn. Kemudian ada upaya-upaya membuka rekening dalam tempo 1 sampai 6 hari sebelum tanggal kejadian 21 Juni 2025. Kenapa bisa terdetek? Karena dibuka dalam waktu yang sangat dekat, terus kemudian terjadi perputaran transaksi yang cukup besar dalam waktu singkat. Selanjutnya, modus yang berikutnya tadi, dana tadi terkirim masuk ke perusahaan jasa remittance, masuk ke dompet digital, Gojek, GoPay, kemudian ditarik tunai, dan terakhir dipakai untuk kepentingan pribadi. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irjen Pol Albert Sianipar selaku Sekretaris Utama PPATK RI. Berikutnya berkenan untuk Direktur D Jampidum Bapak Dr. Sugeng Rianta untuk bisa menyampaikan terkait dengan kasus yang ditangani oleh Barreskrim Polri yang akan ada kaitannya dengan pihak kejaksaan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Direktur Tipideksus Bareskrim, yang kami hormati Sekretaris Utama PPATK dan Pak Kabag Penum dan teman-teman semua. Kami pertama ingin menyampaikan apresiasi dari Kejaksaan bahwa teman-teman Bareskrim telah mengungkap kasus ini dengan cepat. Ini tadi sudah disampaikan terkait dengan masalah timelinenya. Perkara ini kami supervisi langsung dan teman-teman penyidik sangat intens gelar dengan kami koordinasi, dan tentu dalam rangka koordinasi kami memberikan banyak masukan dan akhirnya banyak yang sudah itu salah satunya keberhasilan hari ini. Yang kedua, tentu dari kami yang tentu nanti akan bertugas membawa perkara ini ke pengadilan. Kami mewakili kepentingan masyarakat maupun kita semua, terutama mewakili integritas terhadap kepercayaan terhadap integritas sistem keuangan kita. Membutuhkan perkara ini dapat diungkap secara komprehensif, menyeluruh, jelas. Karena ini tidak hanya tindak pidana, mohon maaf, seperti tindak pidana konvensional, misalnya hanya sekedar merampok, yang mungkin korbannya hanya ya orang itu saja. Mohon maaf dengan tidak mengecilkan arti korban itu. Tetapi tindak pidana yang sifatnya organis krim begini, apalagi menggunakan illegal access, ciri utamanya ini juga akan mengakibatkan mungkin terganggunya kepercayaan masyarakat kepada integritas sistem keuangan BJK. Maka kepentingan kita bersama, dan tadi kita juga diskusi, kita salah satu yang kita lindungi adalah justru itu. Kepercayaan pada integritas sistem keuangan itu yang harus dijaga. Dan ini kita berhasil dengan cepat, kontribusi juga dari bank yang dirugikan cepat melapor, cepat bertindak, manajemen resikonya, teman-teman penyidik juga cepat, kerugian 204 dapat dipulihkan. Ke depan kita ingin bahwa kejahatan-kejahatan begini memang terus harus diusut sampai kepada akar maupun hulu sampai hilirnya. Kalau kita lihat ini sindikat, tadi disampaikan ada perusahaan-perusahaan yang kemudian misalnya tukar falas, ini harus dicek bagaimana kepatuhannya. Karena misalnya perusahaan BJK ini ada kewajiban yang namanya wajib lapor. Sebagai pihak pelapor wajib melakukan pelaporan-pelaporan berdasarkan kepatuhan yang sudah ditetapkan PPATK maupun undang-undang. Ketika ini kemudian tidak dilakukan, ini juga kemudian perlu kita cermati bersama agar ini tidak terulang. Yang kedua, kami ingin menambahkan terkait ada pertanyaan dua yang menurut kami perlu kami garis bawahi. Satu, bentuknya tadi. Bentuk TPPU tadi Pak Direskrim Tipideksus sudah sampaikan. Memang ini perlu didalami dan kami sudah koordinasi terkait dengan PJK-nya. Kok bisa cepat banget? Terima misalnya tukar falas, duit dalam bentuk banyak tanpa dimintai katakanlah identitas. Kita ini mau nuker uang $1 saja, kalau kepada lembaga penukaran falas resmi itu kan ditanya KTP. Ini kok bisa cepat ya? Duit sekian miliar masuk ke rekening. Nah ini tentu kami sudah koordinasi, ini perlu didalami. Karena inilah sebenarnya praktek TPPU. Tindak pidana asalnya sudah jelas, TPPU-nya ini yang kemudian harus kemudian kita clearkan. Yang kedua adalah dari sisi mitigasi resiko. Ini BRI juga kena dicoba. BNI ini sudah terjadi tapi bisa kita selamatkan. Kemudian di kami juga ada satu perkara lagi kasus yang sedang dalam proses pendalaman. Ada bank lain tapi tentu bukan pada tempatnya kami sampaikan. Tapi intinya sama bahwa mengincar rekening dorman dengan sindikat ini terjadi. Nah, mitigasi resiko perlu ditingkatkan. Apakah sistem keamanan sibernya, kemudian sistem katakanlah pengendalian kepatuhan internal di bank itu, tentu ini melibatkan nanti dari OJK, dari BI, sistem pembayaran,
segala macam perlu duduk bersama, dan ini perlu bersama-sama memerangi yang seperti ini. Karena kalau enggak, nanti teman-teman penyidik akan terus menangkap, tapi sumber masalahnya tidak pernah kita benahi, kemudian akan terus terjadi, dan ketika terjadi terus, sekali lagi kepercayaan pada integritas sistem keuangan turun, maka ini kemudian kepentingan negara yang dirugikan. Dalam posisi itu kami di Kejaksaan mendorong dalam bentuk koordinasi dalam tahap pra penuntutan, koordinasi penelitian berkas agar ini menyeluruh, sehingga nanti ketika dibuka di pengadilan masyarakat bisa melihat dengan utuh bahwa sistem integritas keuangan kita masih bagus. Ada coba-coba yang kemudian ingin membobol tapi bisa terdeteksi sejak dini dan kemudian dilakukan penegakan hukum. Demikian kiranya tambahan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Sugeng Rianta.